Tiga orang tukang bangunan di Jember, Jawa Timur menemukan mayat bayi saat menggali fondasi untuk bangunan gudang jagung. Bayi diduga ditelantarkan tidak lama setelah dilahirkan karena saat ditemukan, bayi masih memiliki tali pusar. Terduga pembuang bayi diduga merupakan wanita muda yang menjalani perawatan medis lantaran mengaku mengalami keguguran. Halo Sobat Perempuan, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube GPP Jember TV. Sobat Perempuan, kali ini kita ada di sesi podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber hebat kita, yaitu dari Bu Bidan dan aktivis perempuan. Dan ini perkenalkan Ibu Bidan namanya Ibu Dila, dan ini aktivis perempuan namanya Bu Sulis. Dan saya sebagai host bernama Eka Nurjana. Baik Sobat Perempuan, kali ini kita akan berbincang dan mengobrol dengan para perempuan-perempuan hebat di samping saya. Kita akan membahas tentang isu-isu yang ada di Jember. Untuk diketahui, banyak ya kalau kita flashback ibu-ibu di belakang, banyak kasus-kasus pembuangan bayi yang ada di Jember. Nah, dari Ibu Bidan ini, pertama ya, kira-kira apa sih terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan itu? Berbicara mengenai kehamilan yang tidak diinginkan ini ya Mbak, atau yang kita sebut dengan KTD ya istilahnya itu, memiliki beberapa makna. Makna yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan itu dari BKKBN sendiri menyebutkan jika kehamilan yang tidak diinginkan itu merupakan suatu kondisi di mana seorang wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang sudah benar-benar tidak diinginkan. Terus kemudian makna yang kedua dari Kamus Besar Indonesia, jadi suatu kondisi di mana pasangan tidak menginginkan kehamilan atau tidak menginginkan proses kelahiran yang disebabkan oleh kehamilan. Kata kunci yang bisa saya garis bawahi di sini itu mungkin ini ya, kehamilan terjadi pada wanita, tapi kehamilan bisa terjadi karena proses hubungan seksual. Jadi hubungan seksual ini kan ada pasangannya ya pasti ya, jadi otomatis kehamilan tidak diinginkan ini sebenarnya milik pasangan, dan pasangan juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pasangan yang sah dan pasangan yang tidak sah. Kurang lebihnya begitu Mbak Ana. Menurut sudut pandang Ibu Bidan, bagaimana sih cara mencegah untuk melakukan kehamilan yang tidak diinginkan? Ya, untuk mencegahnya ini ada beberapa cara ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kehamilan itu kan bisa terjadi karena adanya hubungan seksual. Jadi otomatis pencegahan yang utama adalah penggunaan kontrasepsi yang tepat. Kita tahu di masyarakat itu kan jenis kontrasepsi ada banyak, sudah informasi bisa didapat dari mana aja ya, ada kontrasepsi yang dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan si klien sendiri. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa kita lakukan adalah edukasi mengenai kesehatan seksual, terutama di kalangan remaja ya, yang sekarang sudah banyak melakukan seks bebas. Dan yang berikutnya mungkin kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi mereka. Jadi ketika masyarakat sudah pemahamannya tinggi mengenai kesehatan seksual dan hak-hak kesehatan reproduksi, otomatis mereka itu menurut saya akan membentengi dirinya sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang bisa berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan. Begitu Mbak Ana. Kemudian kira-kira apa saja sih resiko yang akan terjadi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan itu bagi perempuan? Kalau misalkan resiko ini kan sebenarnya ada banyak, tapi saya klasifikasikan ke beberapa item. Yang pertama yaitu pada kesehatan fisik. Otomatis ketika seorang perempuan itu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dia akan berusaha menutupi kehamilannya kan ya. Jadi otomatis dia akan sedikit mengakses layanan kesehatan. Ketika tidak mengakses layanan kesehatan dengan baik,
akhirnya proses kehamilannya dan perkembangan janinnya jadi tidak terpantau. Dan ketika ada masalah pada kehamilannya, jadi tidak bisa deteksi secara dini dan tidak dapat penanganan secara awal. Kemudian yang kedua yaitu dari segi kesehatan mentalnya ya, otomatis jelas kalau misalkan kehamilan sudah tidak diinginkan, si perempuan akan memiliki kecemasan yang berlebihan. Misalnya ketika saya hamil dalam posisi karir yang masih bagus-bagusnya, dan saya tidak siap mengalami kehamilan yang sekarang, otomatis saya juga akan berpikir, oh gimana nanti karir saya bisa terganggu ndak gitu. Dan lebih parahnya lagi jika perempuan ini tidak memiliki pasangan yang tidak sah. Jadi stigma di masyarakat, kita tahu kalau misalkan perempuan yang hamil di luar nikah itu kan stigmanya buruk ya. Jadi beban mental dari si perempuan ini akan menjadi lebih besar dan mengalami stres yang berlebihan. Dan efek samping atau resiko buruk yang paling kita takutkan adalah kematian si ibu. Kenapa bisa sampai terjadi kematian? Biasanya kalau misalkan korban dari kehamilan tidak diinginkan ini adalah wanita yang tidak memiliki pasangan yang sah. Jadi mereka lebih cenderung mengambil keputusan tanpa pikir panjang, misalkan dengan aborsi, sedangkan aborsi yang tidak aman itu bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berakibat buruk pada kesehatan ibu. Begitu Mbak Ana. Baik, jadi pada resiko-risiko itu akan memiliki problem-problem juga nanti ya, dan berdampak kepada masyarakat. Nah, kita ke Bu Sulis. Kira-kira Bu, menurut sudut pandang dari Bu Sulis, kehamilan yang tidak diinginkan itu masih menjadi masalah besar nggak di masyarakat itu? Benar sekali. Kehamilan yang tak diinginkan bisa menimpa perempuan, baik itu perempuan lajang yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Contohnya misalnya korban kekerasan seksual, korban perkosaan, dan sebagainya. Ada juga korban janji palsu, sama pacarnya dijanjiin mau dinikahin, diajak hubungan seksual, ternyata ketika sudah hamil, lari. Ada juga yang sudah punya pasangan, dalam keadaan hamil muda, ternyata suaminya melakukan KDRT yang sangat parah. Sehingga menjadi perempuan ini menjadi tidak siap untuk melanjutkan kehamilannya, bisa karena depresi dan sebagainya ya, itu juga masuk kehamilan tak diinginkan. Kalau permasalahannya terutama adalah apapun itu kehamilan tak diinginkan menjadi masalah, terutama bagi yang anak-anak yang belum cukup dewasa, masih usia anak di bawah 18 tahun. Ketika dia mempunyai pasangan, belum nikah, punya pacar misalnya ya, lalu melakukan hubungan seksual dan kemudian hamil, dan cowoknya tiba-tiba pergi kemana, malah nomornya diblokir gitu ya. Ternyata perempuan ini harus sendirian, perempuan muda ini, anak perempuan ini harus sendirian menghadapi persoalan hidupnya yang sangat berat. Maka banyak kejadian, mereka kemudian mengambil jalan pintas tadi ya, mau ke bidan atau ke dokter nggak berani, mau ngomong orang tua pun bahkan nggak berani. Kemudian ada upaya-upaya misalnya aborsi sendiri dengan mengkonsumsi obat-obatan yang nggak jelas seperti itu ya. Dan kemudian kalaupun lahir ada yang langsung dicekik oleh ibunya, ada yang dibuang ke sungai, ada yang dibuang ke kebun, sehingga bayinya meninggal di dalam di saat dibuang itu, ada juga yang dibunuh sebelum dibuang. Jadi banyak kasus yang terjadi. Jember termasuk banyak ya, ada satu tahun terakhir itu ada 7 kasus pembuangan bayi ya, dan juga ada beberapa kasus ibu meninggal yang karena dia melahirkan disuruh aborsi oleh pacarnya, hamil lagi, suruh aborsi lagi, berulang-ulang sekali itu. Jadi harapannya ini persoalan besar ya, persoalan besar. Jangan sampai perempuan korban kekerasan seksual ketika mengambil jalan pintas
justru dia menambah masalah dengan menjadi pelaku tindak kriminal ya. Jadi malah perempuan ini sudah korban kemudian menjadi tersangka atau pelaku kriminal. Itu sudah jatuh tertimpa tangga ya gitu. Jangan sampai lah itu ya. Jadi dari kasus yang banyak terjadi itu tadi, khususnya bagi ini Bu, misalkan pada kasus remaja, kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, pasti itu kan akan berdampak pada mental dan ada stigma juga dari masyarakat dan stigma buruk dari masyarakat. Nah, kira-kira menurut Ibu itu bagaimana sih cara mengatasi stigma masyarakat itu, Bu? Ya, stigma masyarakat, persoalan pribadi yang harus ditanggung, dan juga pendidikannya akan kacau. Masa depannya juga bagaimana dipertanyakannya. Sebetulnya gampang sih, bagaimana mengatasi mencegah persoalan ini. Yang penting anak remaja jangan melakukan hubungan sebelum menikah. Itu kuncinya. Tapi kalau terpaksa banget, ya namanya anak muda sekarang ya lihat drama-drama Korea terus keikut, kayak di drama itu manis sekali, habis hamil kemudian dinikahin sama CEO. Tapi kan kenyataan nggak seperti itu ya. Ternyata yang menghamili bukan CEO dan kemudian minggat juga. Jadi para perempuan muda, remaja perempuan, itu kalau Anda tidak ingin masalah hidup yang besar, kalau tidak ingin hidup Anda kacau, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kalaupun melakukan hubungan seksual, tadi seperti Mbak Dila ya, pakai alat kontrasepsi. Tapi tahu kan alat kontrasepsi itu bikinan manusia, bisa bocor. Artinya resiko juga hamil. Terus kalau hamil mau digugurkan, aduh malah berisiko pada nyawanya sendiri. Kalau mau dilahirkan terus anak ini bagaimana, kan butuh penyelesaian yang sangat kompleks dan panjang, melibatkan bahkan orang satu negara. Sampai misalnya pembuangan bayinya ditemukan masih hidup, kemudian ibunya dikriminal, ini sampai Komnas Perempuan turun tangan, Komnas HAM turun tangan. Jadi kamu orang muda ya, yang merasa, oh ini hakku, aku mau ngapain aja, ini tubuhku, ini nasib suka-suka aku. Diomongin orang tua nggak mau, merasa bisa sendiri, ingat, kamu tidak akan bisa sendiri. Bahkan sampai Pak Kades, Bu Kades, kader posyandu, bidan, DP3AKB, polisi, kemudian aktivis perempuan, organisasi masyarakat sipil kayak Gerakan Peduli Perempuan Jember yang kami bikin rumah aman Karuna ya. Semuanya bergerak untuk menjaga kamu. Jadi seharusnya kamu menjaga diri kamu sendiri sejak awal ya. Itu himbauannya. Oke, dari kasus-kasus yang sudah terjadi, kira-kira ini Ibu, peran aktivis perempuan untuk membantu untuk mengatasi masalah kehamilan tidak diinginkan itu bagaimana? Kalau kami di Gerakan Peduli Perempuan Jember itu menerima pengaduan. Kalau anak muda mengalami kehamilan tak diinginkan, anak agak tua juga nggak apa-apa yang mengadu. Boleh kok, asal perempuan lah ya. Perempuan, karena namanya Gerakan Peduli Perempuan, jadi semua perempuan yang mengalami kehamilan tak diinginkan bisa mengadu ke call center kami. Itu mengadu, menceritakan bagaimana kondisinya, nggak usah malu-malu, rahasia kita jamin aman. Terus kemudian kita akan analisa persoalannya bagaimana dan solusi apa yang bisa kita bantu. Di kami sediakan juga ada lembaga bantuan hukum Jentera Perempuan Indonesia. Seandainya sampai terjadi dikriminalkan, padahal dia korban kekerasan seksual, maka akan kita bela. Dan semua layanan bantuan hukum itu cuma-cuma alias gratis. Kemudian akan kita rujuk ke bidan atau ke dokter supaya mendapatkan penanganan medis dengan aman dan bagus ya. Dan rahasia terjamin. Terus kemudian habis melahirkan bingung kan anaknya mau gimana, bisa ditangani oleh Rumah Aman Karuna, misalnya sebelum menunggu kelahiran, seminggu sebelum kelahiran atau seminggu setelah kelahiran bisa tinggal di Rumah Aman Karuna, tersedia
beras, jadi bisa masak-masak di situ ya. Gratis juga, jadi kita siapkan. Ya. Kemudian setelah itu misalnya mau pemberdayaan ekonomi, ya kita kasih caranya. Jadi kita juga kerjasama dengan DP3AKB bagaimana kemudian supaya persoalan ini menjadi selesai, juga dengan Dinas Pendidikan supaya sekolahnya tidak terputus. Terus kenapa sih GPP Jember, kan pada tanya tuh masyarakat, kenapa sih GPP Jember kok bantuin orang kayak gitu ya, gitu ya, stigma tadi ya, di stigma buruk, anak nakal dan sebagainya. Kenapa sih GP kok mau-maunya bantuin anak-anak yang seperti itu, yang mengalami kehamilan tak diinginkan? Kok mau-maunya kayak kurang kerjaannya? Enggak, kami bergerak atas dasar kemanusiaan. Jadi kami tidak ingin anak-anak muda yang masa depannya masih panjang ini menjadi hancur ya, gara-gara satu peristiwa itu. Jadi masa depan masih bisa diperjuangkan. Kita bantu nanti misalnya bayinya ingin diadopsikan, kita juga kerjasama dengan DP3AKB dan Dinas Sosial untuk bantu itu, jadi aman ya, dicarikan orang tua angkat, orang tua adopsi, orang tua asuh dan sebagainya itu, atau mau dirawat sendiri terserah, boleh. Terus kemudian juga kalau misalnya ada masih trauma, bisa kita kerjasama dengan DP3AKB, kita rujuk, ada layanan psikolog, psikiater secara gratis juga. Jadi kayaknya nanti jangan berpikir loh ya, enak banget ya kalau gitu, oke deh kita hamil aja nggak diinginkan. Oh no. Percayalah, walaupun ada yang membantu, ada yang semuanya melayani kamu dengan gratis di saat kamu ngalamin kehamilan tak diinginkan, percayalah bahwa ketika kamu ngalamin kehamilan tak diinginkan, maka ke depan hidupmu tidak akan sama lagi. Jadi lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah. Pencegahan adalah penyelesaian masalah yang paling bagus. Nah, Sobat Perempuan, mungkin itu tadi adalah peran aktivis perempuan dalam membantu kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka menyediakan layanan. Betul. Dan memberikan layanan gratis itu ya, iya, Bu ya. Ada konsultasi juga. Ada konsultasi gratis juga. Sama saya, sama teman-teman. Oh, gitu. Nah, itu curhat-curhat boleh. Curhat-curhat boleh. Nah, itu tadi ya teman-teman, kalau misalkan dari peran dari aktivis perempuan itu, mereka itu memberikan layanan secara gratis dan cuma-cuma. Biar bayinya juga bisa hidup aman, ibu dan bayinya sama-sama aman dan sehat. Oke, itu tadi dari aktivis perempuan. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Bidan ini sebagai tenaga kesehatan. Kira-kira apa peran Ibu Bidan dalam mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan? Sebenarnya jawaban saya selaras dengan Bu Sulis ya, Bu ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan dukungan emosional secara penuh. Artinya penuh di sini kita benar-benar mendengarkan keluh kesah dari pasien dulu, kemudian kita biarkan pasien ini mengungkapkan segala masalahnya, kemudian dari proses itu baru kita bisa mengidentifikasi kira-kira asesmen apa yang diperlukan oleh si pasien. Kadang kita kan lupa ya, kalau misalkan berkaitan dengan kesehatan, orang-orang itu berpikirnya kesehatan itu tentang fisik aja gitu. Betul. Padahal kesehatan itu menyeluruh, holistik, jadi bisa kesehatan fisik, mental, terus fungsi dan peran juga gitu. Jadi kalau misalkan ditanya peran saya, yang pertama yang akan saya lakukan ketika saya mendapati pasien dengan KTD ini atau kehamilan yang tidak diinginkan adalah memberikan dukungan secara penuh, terutama emosional. Kemudian saya lakukan pemeriksaan kehamilannya, jadi itu sudah pasti ya, yang berkaitan dengan kesehatan fisiknya. Kemudian nanti pada proses persalinan saya juga bisa mendampingi proses persalinannya. Kemudian pada masa nifasnya saya juga bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk nifasnya. Kemudian mungkin yang bisa saya lakukan bekerja sama dengan tingkat kesehatan yang lain atau sektor-sektor yang lain, contohnya mungkin dengan
GPP ini ya Bu ya. Iya. Kemarin kan sudah pernah saya lakukan juga. Jadi ada pendampingan untuk pasiennya ini bukan cuman selama hamil melahirkan juga, tapi setelah dari proses persalinannya mereka juga tetap di follow up. Jadi kita pastikan si pasien ini dalam kondisi yang aman dan nyaman. Begitu Mbak Ana. Itu tadi peran dari Ibu bidan sendiri ya sebagai tenaga kesehatan. Terus kira-kira kalau tadi yang di Gerakan Peduli Perempuan kita menyediakan rumah aman itu sebagai bentuk layanan gratis. Nah, kira-kira kalau di pemerintah itu kira-kira layanan apa saja yang bisa diakses oleh kasus kehamilan tidak diinginkan ini, Bu Bidan? Kalau di pemerintah pun sama sepertinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, tapi terkait dengan pembiayaan balik lagi ini berkaitan dengan BPJS ya. BPJS kan regulasinya kita tahu sendiri seperti itu. Jadi untuk kehamilan yang tidak diinginkan ini memang tidak bisa di cover oleh BPJS gitu. Jadi syaratnya BPJS itu kan harus punya kakak, terusan harus punya pasangan gitu ya. Jadi untuk kehamilan yang tidak diinginkan tidak bisa di cover oleh BPJS gitu. Cuman mungkin bisa dibantu ya Bu dari GPP Bu. Bisa. Selalu bisa. Tapi yang balik lagi seperti yang disampaikan oleh Bu Sulis tadi, ya kita tidak boleh mengentengkan. Ada baiknya kita mencegah daripada mengatasi masalahnya, begitu. Iya betul. Kadang-kadang ngalamin kehamilan tak diinginkan, terus waktu lahiran nggak punya dana untuk lahiran, ya gitu. Daripada dia nggak lahir-lahir ya. Ya, Pasti tahu bayangkan. Kalau kami memang mendedikasikan diri untuk mendukung perempuan ya, apapun kondisi dan situasinya. Baik Ibu, jadi kehamilan tidak diinginkan itu adalah sebuah keputusan atau ini Bu, menurut Ibu? Kalau menurut Bu Sulis ini, kira-kira bagaimana gitu loh cara kita sebagai perempuan sesama perempuan membantu dalam mengambil keputusan terkait kehamilan yang tidak diinginkan itu? Semua kehamilan tak diinginkan itu bukan keputusan, tapi meremak jelek, meremak tunduk. Tiba-tiba ada persoalan gitu, mak pecungul gitu. Loh kami ini kaget. Rata-rata ya semua perempuan yang ngalamin kehamilan tak diinginkan tuh kaget. Loh, kok hamil? Tapi itu kan di dalamnya kan janin ya, makhluk hidup. Kalau misalnya masyarakat atau teman-teman atau orang tua menemukan sahabatnya, saudaranya, tetangganya, anaknya ngalamin kehamilan tak diinginkan, yang pertama kali adalah empati dulu. Empati artinya berpikir secara kemanusiaan bahwa anak tersebut butuh dukungan. Jangan sampai menghujat, menanyakan masa lalunya, tidak. Jadi fokus pada masa kini. Ada seorang anak perempuan dalam keadaan pecah ketuban atau hamil tua atau hamil muda mau lahiran, itu fokus aja di situ. Apa yang bisa kita bantu? Misalnya karena dia kehausan ngambilkan minum, itu aja sudah cukup. Misalnya memeluk dia, nangis biasanya kan ya, panik, memeluk dia, oke. Akan kita bantu. Nah, nggak usah mikirin dosanya dulu ya. Bantu dulu orangnya, korbannya bantu dulu. Kemudian setelah dibantu, yang penting nyawanya selamat, ibu dan anak, ibu dan bayi sama-sama selamat, nyawanya selamat. Nah, kalau sudah selamat, sudah lega, sudah tidak panik lagi, Anda mau tausiah boleh. Tapi jangan orang yang lagi pecah ketuban bukaan 7 ngeten-ngeten Anda tausiah. No, bukan, sabar ya, sabar tausiah, nanti ada waktunya. Terus kemudian pasca kelahiran, jangan sampai kita sebagai masyarakat menghujat si bayi. Itu anak haram kan kasihan. Bayi yang lahir itu apapun cara lahirnya, apapun sebab lahirnya, dia adalah makhluk yang suci ya, ciptaan Tuhan. Dia punya masa depan, dia layak untuk
berbahagia, dia layak untuk hidup senang, tenang, dan sukses ya. Jadi kalau dulu kan ada ini ya, ada orang dilempari batu gitu ya, karena dia itu pezina gitu. Kacang. Terus kemudian beritanya gini, Anda yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berzina, boleh mulai lempari batu. Lah ternyata pada pernah berzina. Jadi daripada fokus kepada dosanya si korban, lebih baik fokus pada masa kini apa yang bisa kita bantu untuk selamatin dia. Mungkin dia akan punya masa depan yang bagus, artinya kita punya kontribusi untuk kebaikan orang lain ya. Nanti tausiahnya nanti kalau sudah tenang. Sabar dulu, mau tausiah sudah tenang. Jadi ini Bu, terkait ini tanggapan ya dari Bu Bidan, dari Bu Sulis juga ini terkait. Saya ingin bertanya, ini ada ini Bu, saya pernah menemukan. Jadi ada kasus remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan nih Bu. Dia itu mau datang ke layanan kesehatan itu dia merasa takut dan malu. Jadi itu bagaimana gitu Bu cara mengatasi itu? Mungkin dari Bu Sulis dulu. Oh gampang, cek Instagram Karuna Rumah Aman, di situ ada nomor HP-nya, nomor HP layanan, bisa juga DM. Siap antar. Nggak malu lagi, rahasia. Kita carikan bidan yang ngerti. Ini Bu. Kalau dari Bu Dila itu bagaimana? Ini sebenarnya masalahnya itu kan kompleks ya Mbak, soalnya masalahnya sebenarnya bukan pada si korbannya ini ya. Korbannya kan sebenarnya sudah pengen memeriksakan, cuman masih berpikir tentang stigma masyarakat ya. Jadi mungkin yang tindakan yang perlu dilakukan adalah kita lebih mengedukasi lagi kepada masyarakat bahwa ya benar seperti yang disampaikan Bu Sulis tadi, kita nggak perlu fokus pada masa lalu dosanya atau nggak perlu kepo dengan masalahnya gitu loh. Yang penting kita fokus pada masalah yang sekarang, terus apa yang bisa kita bantu untuk mengatasi masalah yang sekarang gitu. Jadi yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, kesehatan itu nggak melulu soal kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga diperlukan. Malah kadang kesehatan fisik bisa muncul karena kesehatan mentalnya. Jadi dari sugesti dari dari psikologisnya, iya. Jadi awalnya nggak apa-apa, jadi ada apa-apa karena mentalnya yang diserang gitu. Tiba-tiba sakit ya? Iya, tiba-tiba jadi sakit. Jadi yang saya pesan mungkin untuk masyarakat, ketika di sekitar kita ada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, jangan kita fokus pada masa lalunya, tapi kita fokus pada masalah yang sekarang dan kita lakukan apa yang bisa kita bantu untuk mengatasi masalah yang sekarang. Begitu Mbak. Yang penting itu malah pencegahannya kalau masyarakat ya. Kalau misalnya ada anak remaja perempuan sering berdua-duaan di rumah sama laki-laki pacarnya gitu misalnya, RT bisa doang menegur, tolong jangan selalu berduaan di rumah, orang tua sedang tidak ada di rumah terus, seperti itu, berduaan lagi. Atau misalnya sering keluar malam mabuk-mabukan ditegur. Biasanya sih yang kami temui pengaduan ke GPP ya, modusnya ini biasanya anak perempuan sering jalan keluar sama teman laki-lakinya, katanya dia bilang circle saya. Terus circle-nya itu laki-laki apa perempuan Mbak? Campur Bu, banyak lakinya perempuan, yang ini banyak lakinya Bu. Terus Anda di situ gimana? Saya diratukan Bu. Diratukan maksudnya dimanjain gitu? Iya Bu, dimanjain terus juga oper-operan gitu. Iya Bu. Nah nangis. Jadi hati-hati kalau ada circle-circlean yang nggak sehat. Di situ ada pergaulan yang overdosis ya. Sering keluar malam. Terus ada merokok, mabuk, lanjutannya mabuk bersama. Awalnya sih merokok bersama, lalu mabuk bersama. Nah, ketika mabuk bersama itu rawan banget terjadi kekerasan seksual pada perempuan itu. Siapa pelakunya? Ya teman satu circle-nya itu. Teman satu circle saya Bu, laki-laki semua meratukan saya setiap hari dimanja Bu, dianterin ke sana kemari. Terus
Sering kemana? Jalan Bu, ke pantai kan? Oh iya, hati-hati. Jangan sampai nanti digilir ya. Jadi memang para remaja dan orang tua terutama harus benar-benar serius ya mengamati bagaimana pergaulannya sendiri, bagaimana pergaulan putra-putrinya ya, supaya tidak terjerumus ke sana, ke pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan tak diinginkan. Baik, sobat perempuan, kalian tadi sudah mendengarkan bagaimana peran sebagai ibu bidan, peran sebagai aktivis perempuan dalam mengatasi masalah kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, bagi sobat perempuan dimanapun kalian berada, apabila menemukan kasus yang seperti itu atau terjadi pada diri kalian sendiri, kalian jangan pernah merasa malu untuk datang untuk mengakses layanan terkait kasus yang dialami, terutama di layanan kesehatan, atau kalian bisa datang ke Gerakan Peduli Perempuan di GPP Jember untuk konsultasi secara gratis dan akan kita dampingi secara sampai kasusnya itu selesai. Atau cukup WA aja boleh. Oh, WA. Nanti kita akan cantumkan nomor WA dan bisa DM ke IG kami GPP Jember. Mungkin podcast kali ini sampai di sini dulu nggih Ibu-ibu. Kita sudah di hujung podcast. Mungkin ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan dari Bu Sulis sebagai aktivis perempuan dan Bu Bidan sebagai yang mewakili dari layanan kesehatan, bisa disampaikan mungkin kepada teman-teman. Oke, saya dulu ya. Yes, monggo Ibu. Oke, untuk teman-teman perempuan, terutama teman-teman perempuan muda, dimanapun Anda berada, jangan coba-coba melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, karena dampaknya bahkan Anda sendiri tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Oke, mungkin dari Ibu Bidan? Ya, mungkin dari saya ketika sobat perempuan semua mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, jangan ragu untuk mengakses layanan kesehatan. Kami akan membantu dan memberikan dukungan emosional secara penuh kepada sobat perempuan sehingga bisa mengatasi masalahnya hingga selesai. Oke, baik sobat perempuan, mungkin itu tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Ibu Sulis dan Ibu Dila. Mungkin semoga bisa dapat mengedukasi sobat perempuan di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi. See you ke podcast kita selanjutnya. Sampai bertemu kembali. GPP Jember TV. Terima kasih Bu.